Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulista dengan NIM 860357827, Prodi PGSD UPBJJ Bandung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas 3 filsafat ilmu, yaitu dalam pembahasan filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Proses pembelajaran yang dahulu dilakukan secara tatap muka kini dapat dilakukan secara daring melalui berbagai platform digital. Kondisi ini menuntut dunia pendidikan untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar pendidikan. Oke, di sini ada pengertian pilar pendidikan. Pilar bermakna sebagai tiang penguat atau dasar yang pokok. Fungsi pilar dalam pendidikan adalah sebagai landasan pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik, membentuk karakter dan kepribadian. Menurut konsep UNESCO, terdapat 4 pilar utama dalam pendidikan, yaitu 1. Learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Yang kedua ada learning to do, yaitu belajar untuk melakukan. Dan yang ketiga yaitu learning to be, belajar menjadi diri sendiri. Dan yang terakhir adalah learning life together, belajar hidup bersama. Keempat pilar pendidikan tersebut membantu peserta didik berkembang secara menyeluruh, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, karakter maupun sosial, sehingga siap menghadapi kehidupan di era modern. Prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang ke-1 ada ing ngarso sung tulodo, yang artinya di depan memberi teladan, yaitu pendidik harus mampu menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, ucapan, maupun tindakan. Yang kedua ada ing madya mangun karso, yang artinya di tengah membangun semangat atau kemauan, yaitu ketika berada di tengah peserta didik, guru berperan sebagai penggerak dan pemberi motivasi. Guru menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan agar siswa bersemangat. Yang ketiga yaitu tuturi handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan atau dukungan, yaitu guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang mandiri, tetapi tetap memberikan arahan dan dukungan apabila diperlukan. Prinsip Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan sebagai teladan, motivator, dan pembimbing. Relevasi di era digital. Pertama, guru tetap menjadi teladan tidak hanya dalam perilaku sehari-hari, tetapi juga dalam penggunaan teknologi dan media sosial. Guru perlu menunjukkan sikap bijak dalam menggunakan internet, menghargai etika digital, serta menyaring informasi yang benar. Yang kedua, yaitu dalam pembelajaran daring, guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Yaitu dalam pembelajaran daring, guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Yang ketiga, yaitu di era digital menuntut peserta didik lebih mandiri dalam belajar, yaitu guru berperan memberikan dukungan dan arahan agar siswa mampu mengembangkan potensinya secara optimal. Tantangan di era digital yang pertama yaitu tantangan dalam pembelajaran daring. Pembelajaran daring sering menyebabkan interaksi guru dan siswa menjadi terbatas karena siswa kurang fokus saat belajar online. Yang kedua adalah rendahnya literasi digital, yaitu tidak semua peserta didik mampu menggunakan teknologi secara bijak, seperti terpengaruh informasi palsu, konten negatif. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya plagiarisme. Yang ketiga adalah tantangan karakter peserta didik, yaitu di era digital dapat mempengaruhi karakter siswa seperti menurunnya disiplin, tanggung jawab, dan interaksi sosial secara langsung. Yang keempat adalah tantangan peran guru, yaitu guru dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Refleksi. Prinsip ingarso sung tulodo, yaitu guru harus menjadi teladan dalam sikap, etika, dan penggunaan teknologi, sehingga peserta didik memiliki karakter yang baik. Yang kedua adalah prinsip ing madya mangun karso, yaitu membantu menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan memotivasi siswa agar tidak fasib dalam belajar. Yang ketiga adalah prinsip tuturi handayani, yaitu mendorong peserta didik menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan berpikir kritis dalam menghadapi perkembangan zaman. Di era digital, pendidikan tidak cukup hanya menekankan pengetahuan akademik, tapi juga pembentukan karakter, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan tanggung jawab. Oke, jadi kesimpulannya adalah prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya keteladanan guru, pemberian motivasi, serta dukungan terhadap kemandirian peserta didik. Melalui penerapan prinsip tersebut, pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi dan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, etika, kreativitas, dan tanggung jawab peserta didik. Prinsip Ki Hajar Dewantara dapat menjadi pedoman dalam menciptakan pendidikan yang humanis, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.